Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 053 Cisitu, Bapak Helmi Ramlan, SPD MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta para staf TU di lingkungan SDN 053 Cisitu, yang saya banggakan kepada seluruh tim cinta Cisitu ningkatkeun iman dan takwa, serta yang kami banggakan seluruh siswa dan siswi di SDN 053 Cisitu. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan kebenaran, yaitu Islam. Para hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya selaku MC untuk membacakan susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dengan tema dengan memperingati Isra wal Mi'raj, kita tumbuhkan cinta sholat. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, tausiah. Dan yang kelima adalah doa dan penutup. Baiklah, acara yang pertama, pembukaan. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara peringatan Isra Mi'raj SDN 053 Cisitu dengan tema dengan memperingati Isra wal Mi'raj, kita tumbuhkan cinta salat telah kita buka. Berikutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Jainal dari kelas 6D dan sari tilawah oleh Ifori dari kelas 6B. Kepada saudara Jainal dan Ifori, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Udah Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada sari tilawah oleh Ifori dari kelas 6B. Kepada Ifori kami persilahkan. Silahkan Ifori dibuka dulu. Oh, udah. Ya, speakernya silahkan dibuka. Udah, Bu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Jainal dan Saudara Ivori yang telah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Para hadirin yang saya muliakan, marilah kita melangkah menuju acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 053 Cisitu. Kepada Bapak Helmi Ramlan, SPD MPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh PTK, pendidik dan tenaga kependidikan SDN 053 Cisitu. Yang Bapak cintai, Bapak banggakan seluruh murid, siswa-siswi SDN 053 Cisitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Semangat sekali pagi hari ini ya. Luar biasa. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Sebelumnya, marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini insya Allah kita semuanya masih diberikan kesehatan, nikmat sehat dan nikmat sempat untuk dapat bertatap muka secara virtual dalam rangka kegiatan peringatan Isra Mi'raj pada tahun 1443 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya niat jamaah, termasuk insya Allah kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dijadikan umatnya yang selalu taat dan patuh terhadap ajaran-ajarannya. Bapak Ibu seluruh PTK SDN 053 Cisitu yang saya banggakan, seluruh murid SDN 053 Cisitu yang Bapak cintai, tahun ini umat Islam kembali memperingati peristiwa Isra Mi'raj ya, yang diperingati pada tanggal 27 Rajab ya, 1443 Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 28 Februari 2022 untuk kalender Masehi ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada tim program Cinta ya, SDN 053 Cisitu yang berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini mudah-mudahan dapat menyimpan banyak hikmah ya dan ibroh bagi kita semuanya yang berakal sehat ya. Karena Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Mekah ke Palestina ya, dari Saudi Arabia ke Palestina. Ini jaraknya bukan jarak yang dekat, jaraknya beribu kilometer, dan ini perjalanan ini berlangsung hanya 1 malam ya, sampai malah menembus langit yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk malaikat atau jin atau siapapun juga gitu ya. Nah, makanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah momentum yang baik untuk kita semuanya selaku umat Islam, guru termasuk anak-anak semuanya murid-murid SD Cisitu, bahwa diharapkan peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa kita harus melahirkan manusia-manusia yang beradab tentunya, seperti contohnya sahabat Rasul ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan manusia yang keimanannya kepada Allah dan Rasulnya tidak menyisakan keraguan sedikit pun ya. Manusia yang memahami cara menggunakan akal yang benar gitu ya. Karena Isra Mi'raj ini kalau kita berakal yang tidak benar, pasti atau ada yang sok kritis, kenapa ini perjalanan beribu kilometer bahkan sampai menembus ke langit ke-7 lebih,
Ini bisa satu malam dengan kendaraan apa? Dulu kan belum ada kendaraan, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Ini tidak mungkin. Kalaulah keimanan kita lemah, Bapak yakin ini kita akan goyah dengan ada Isra Mi'raj seperti ini ya, dengan perjalanan yang cukup jauh. Tapi dengan keimanan yang kuat, insya Allah kita akan memiliki ketangguhan dalam beragama ini ya. Kemudian di peringatan Isra Mi'raj ini adalah mengandung pendidikan ibadah tentunya ya. Dalam hal ini ibadah tentu saja ibadah yang sholat. Sebab sholat adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Isra Mi'raj. Ibadah sholat artinya Mi'raj. Kemudian untuk orang-orang mukmin, dan Isra Mi'raj adalah evaluasi ibadah sholat kita sebetulnya ya. Jadi peringatan Isra Mi'raj ini harus dimaknai bagaimana cara sholat kita selama ini ya. Apakah sholat kita sudah benar, sesuai syarat, sesuai rukun dan adabnya? Apakah kita sudah istiqomah dalam mendirikan sholat secara berjamaah? Apakah keluarga kita sudah mendirikan sholat? Dan masih banyak sebetulnya pertanyaan lain yang harus dijawab terkait dengan pelaksanaan sholat ini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Allah memerintahkan kita sekeluarga mendirikan sholat dan bersabar dalam mendirikannya sesuai dengan dalam Quran surat Toha ayat 132 bahwa Nabi Muhammad juga memerintahkan kepada orang tua agar memperhatikan masalah sholat sejak dini untuk ananda semuanya. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya untuk mendirikan sholat sejak usia 7 tahun. Bahkan orang tua diizinkan untuk mendidik anaknya dengan pukulan jika anak ananda masih meninggalkan sholat ketika sudah berusia 10 tahun gitu ya. Jadi Bapak mengharapkan ananda semua murid siswa-siswi SDN Cisitu ini betul-betul melaksanakan sholat sebagaimana mestinya ya, baik dari sisi waktu, baik dari sisi adab, termasuk rukunnya. Perhatian pendidikan sholat ini harus diutamakan, bukan hanya sekedar kemampuan membacanya saja, tapi orang tua sendiri harus khawatir ketika anak-anaknya belum bisa membaca dan menulis Al-Quran, maka orang tua harus lebih khawatir jika anaknya belum mendirikan sholat, padahal mereka sudah waktunya untuk sholat ya. Sebab anak-anak kita semuanya adalah amanah, dan setiap amanah akan dituntut pertanggungjawabannya. Makanya kepada anak-anak semuanya, ketika orang tua menyuruh sholat, harus sholat segera mungkin, karena nanti pasti akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Ayah, ibu kita, orang tua kita, bagaimana anak-anaknya sholat, jangan sampai orang tua kita akhirnya nanti masuk neraka. Siapa yang mau orang tuanya masuk neraka pasti kan tidak ingin. Makanya nitip ya Bapak, di peringatan Isra Mi'raj ini, anak-anak harus bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian apa yang diharapkan dari ibadah sholat ini? Tentu saja adalah akhlak yang baik. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak akhlak mulia ya di dalam sholat. Di dalam sholat kita dididik untuk menjadi orang yang cinta kebersihan. Dengan cara apa? Berwudu dulu sebelum sholat, kemudian memakai pakaian yang beradab, disiplin waktu ketika mendengar adzan, segera sholat. Kemudian siap memimpin dan dipimpin ketika berjamaah. Kemudian rendah hati, menjaga persatuan, menebarkan kedamaian, dengan mengucapkan salam kepada sesama, dan sebagainya. Akhlak-akhlak mulia seperti ini hanya akan muncul dari orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar. Ya, jadi sholat itu bukan hanya sekedar dari mulai niat, takbiratul ihram sampai salamnya, tapi harus betul-betul maknai, ya, dengan sesuai dengan bacaan-bacaan yang kita lantunkan ketika sholat. Ya. Kemudian ada pesan nih penting dari Bapak sebagai kepala sekolah untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk kita semuanya, agar sholatlah dan sholatlah tepat pada waktunya. Agar kita semuanya bisa menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik dan dapat dijadikan teladan yang baik dan contoh bagi lingkungan kita dimanapun kita berada. Ya, itu saja yang Bapak berikan di dalam sambutan kali ini, pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada
tim dari program Cinta SDN 053 Cisitu. Terima kasih kepada seluruh orang tua wali siswa yang sudah berkenan hadir, termasuk seluruh Ananda SDN, seluruh Ananda murid SDN 053 Cisitu ya. Selamat mengikuti peringatan Isra Mi'raj SDN 053 Cisitu ini dengan sebaik-baiknya, dan maknai sekali lagi peringatan Isra Mi'raj sekarang ini dengan cara sholatlah dengan sebaik-baiknya ya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian Bapak selaku kepala sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Helmi Ramlan, SPD MPD atas sambutannya. Para hadirin yang kami hormati, sekarang kita akan memasuki acara puncak, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muksin SAG dengan tema Sejarah Isra Mi'raj. Kepada Ustadz Muksin SAG, kami persilahkan. Silahkan Bapak, sudah siap? Mohon, sakedap piantos ya. Oh iya, mangga. Ya, jadi anak-anak itu tadi ya sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah agar apa tadi pesannya? Selalu sholat tepat waktu ya. Baik, sepertinya sudah siap Bapak Muksin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ke acara pokok pertama yang saya hormati khusus Bapak Kepala Sekolah SDN 053 Cisitu yang alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada kita semua dalam rangka merayakan peristiwa yang sangat agung dan besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, yang penting keluarga besar SDN 053 Cisitu, kita berharap dan berdoa semoga semuanya ada dalam sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan juga dijauhkan dari berbagai bencana seperti bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini, baik itu bencana alam maupun juga bencana non-alam. Bencana non-alam seperti kita alami sudah
2 atau 3 ya sampai saat ini. Pertama itu ada yang namanya corona yang pertama. Kemudian yang kedua ada Delta. Dan yang sekarang namanya yang ketiga ada Omikron. Apakah ini akan ada nama-nama lain yang akan timbul dan muncul di dunia ini? Tentu kita tidak berharap, karena ini semua dengan adanya wabah seperti ini sungguh sangat mengganggu semua aktivitas yang ada di baik khususnya SDN 053 Cisitu maupun juga ya di negara-negara yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bencana non alam ini segera hilang dari permukaan bumi ini. Dan kemarin saya juga dengan Bu Heni itu dari SDN 053 Cisitu sudah melakukan Isra. Beda dengan Isra Nabi Muhammad SAW. Kalau Isra guru agama itu dari Bandung ke Pangandaran. Berbeda dengan Isra yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, guru-guru agama ini di Kecamatan Coblong telah melakukan Isra, yaitu perjalanan, dan memang perjalanan di malam hari, tidak di siang hari. Waktu itu berangkat malam Sabtu. Untuk apa? Ya, untuk melihat situasi dan kondisi di daerah yang lain. Kalau kita di Bandung merasa kebingungan karena serba terbatas. Ketika di Bandung melihat nenek-nenek dan kakek-kakek, semuanya pada loyo begitu. Tetapi ketika melihat di daerah wisata Pangandaran, nenek-nenek dan kakek-kakek semuanya itu sehat, jag-jag, bisa berjalan dengan baik begitu. Oh, berarti kita bisa mengambil kesimpulan kenapa keluarga besar SDN 053 Cisitu banyak yang sakit, baik itu siswanya maupun guru-gurunya. Ini berarti dikarenakan karena kurang piknik. Karena kurang piknik begitu, sehingga banyak yang sakit-sakit, stres gitu. Nah, oleh karena itu sengaja kemarin guru-guru agama Kecamatan Coblong datang ke sana itu untuk melihat, oh ternyata mereka di sana sungguh bergembira sekali begitu, dan tidak terlalu dibatasi ya dengan prokes kesehatan. Karena mungkin juga daerah Pangandaran itu tidak termasuk level 3 begitu ya. Sehingga itu agak bebas. Kalau di Bandung ya tetap kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu minimal 3M saja, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita merayakan atau memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa itu harus diperingati? Ya. Lalu apa yang kita peroleh setelah memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Tentu hal ini karena kita belum memahami tentang peristiwa ini, ya sehingga kita seolah-olah acuh. Ya, acuh. Padahal sebenarnya apa yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut itu adalah sangat-sangat besar. Itu pembelajaran yang bisa kita peroleh.
Yang pertama tentu kita mengenal dulu pengertian apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang memang kontroversi ya, artinya bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada orang-orang Quraisy, ya, mereka banyak yang tidak percaya. Ya, memang secara akal, ya, secara akal itu pasti kita akan sulit untuk mempercayainya. Tetapi dengan kacamata iman itu baru kita bisa mengerti. Lalu waktu Rasul menceritakan itu semua orang pada menolak. Muhammad, engkau telah berbohong. Muhammad, engkau hanya menghayal. Muhammad, engkau hanya menceritakan mimpi dan dongeng saja. Banyak yang tidak percaya waktu itu. Yang percaya itu hanya satu-satunya orang yang dekat dengan Rasulullah. Siapa dia? Dia adalah Abu Bakar. Ketika ditanyakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, benarkah bahwa Muhammad itu tadi malam telah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj? Dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu sampai Mi'raj, naik ke langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh, sampai di Sidratul Muntaha. Lalu sebelum subuh dia sudah sampai lagi ke bumi ini. Lalu Abu Bakar menjawab dengan tanpa ragu. Dia mengatakan benar. Sehingga Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar itu mendapat gelar yang namanya gelarnya adalah As-Siddiq. Artinya orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan apapun yang diceritakan dan dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya kata Abu Bakar, saya akan percaya. Saya akan percaya. Oleh karena itu, dengan kekuatan iman yang kuat yang ada pada dada diri sahabat, yaitu Abu Bakar, ini menandakan bahwa keimanannya itu seorang sahabat ini telah betul-betul kuat. Lalu apa yang disebut dengan Isra? Isra itu berjalan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari, ya, itu hamba Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang penuh dengan barokah di sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan
Maha melihat. Itu Al-Isra ayat 1 surat ke-17. Itu menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu tentang peristiwa Mi'rajnya itu dijelaskan dalam Al-Quran surat ke-53 An-Najm. Yaitu dijelaskan bahwa di sana dari ayat 12 sampai 18 tentang peristiwa yang begitu sangat menakjubkan diceritakan di sana. Oleh karena itu, dua peristiwa yang terjadi dalam satu malam ini tentu kalau hanya menggunakan akal pikiran jelas kita tidak mungkin bisa diterima. Tetapi dengan keimanan yang kuat, dengan yakin bahwa itu adalah atas kuasa Allah, maka kita tidak akan ragu dengan mempercayai mukjizat yang disampaikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj ini, kita berharap pertama dengan adanya Isra Mi'raj ini berharap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu akan naik. Ya. Ada juga ungkapan yang menyebutkan, tapi ini sebetulnya bukan hadis, karena setelah dicari-cari dalam beberapa kitab hadis itu belum ditemukan. Walaupun ada tafsir An-Naisaburi itu menyebutkan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya atau naiknya, begitu kan, orang-orang yang beriman. Ini sebetulnya hanya ungkapan saja, ya, hanya ungkapan saja, dan itu bukan merupakan salah satu hadis. Walaupun itu hanya ungkapan, tapi isinya itu sangat mendalam. Oleh karena itu, dengan kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini diharapkan keimanan, ya, dan ketakwaan kita meningkat. Jadi iman kita meningkat, kemudian juga imun kita juga meningkat. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang pertama. Yang keduanya, itu adalah memberikan pembelajaran atau pengetahuan yang sangat tinggi kepada kita untuk menyelusuri segala yang ada di dunia ini, baik itu tentang keberadaan bumi, kemudian tata surya yang lainnya, itu dipersilakan kata Allah. Itu di Ar-Rahman ayat 33 dijelaskan. Hai jin dan manusia, ya, jika engkau mau begitu menyelusuri ke segala penjuru dunia, silahkan saja. Maka ditantang oleh silahkan. Allah artinya tidak menghalangi seseorang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi tentu itu harus dengan ada kekuatan, yaitu kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiganya, tentu ini adalah dengan adanya
peringatan Isra Mi'raj ini, siapa sebetulnya hamba yang disebut hamba itu? Karena banyak yang bertanya, apakah Rasulullah itu melakukan Isra Mi'raj ini hanya ruhnya saja, atau secara mimpi, atau dengan fisiknya? Itu disebutkan dalam Al-Quran ayat 1 Al-Isra itu bi'abdi. Ya, berarti hamba. Orang kan di kita kadang-kadang ketika membantu apa begitu, membantu seseorang tidak mau disebut namanya. Dari siapa ini? Dari hamba Allah. Patutkah kita mengaku bahwa kita ini sebagai hamba? Hamba Allah itu, hamba itu hanya diperuntukkan bagi ya seseorang yang ibadahnya sangat tinggi, ketaatan kepada Allahnya semakin kuat, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka dialah pantas disebut hamba. Kadang-kadang kita sering ini ada sumbangan dari hamba Allah. Ya. Hanya kan orang yang seperti itu karena dia tidak mau disebut namanya. Ya, kalau lebih tepatnya, kalau menurut saya lebih baik ini sumbangan dari makhluk Allah atau ya manusia ciptaan Allah. Begitu cukup saja. Karena kalau kita melihat bahwa kita ingin disebut hamba, sejauh mana ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, perilaku kita, akhlak kita, ya, ketika kita bermuamalah, berhubungan antara sesama manusia dengan manusia. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi kuatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, silahkan pelajari ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Seperti ini anak-anak kita melakukan sekolah. Tentu dengan sekolah itu berharap anak-anak ini bisa hidup mandiri, bisa hidup cerdas, jangan pinter lah. Cerdas saja. Biasanya orang yang pinter itu lobana kabalinger. Mending orang yang cerdas. Cerdas itu bisa memberikan solusi ketika ada berbagai masalah. Ternyata di berita Google itu, di internet, sekolah yang paling baik di Asia itu adalah Taiwan. Kemudian disusul dengan Korea, Korea Selatan, lalu Jepang, dan Singapura. Kenapa di Taiwan itu sekolahnya menjadi bagus? Oh, ternyata mereka sekolah dari mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Lalu ketika dia sekolah, dia makannya juga di sekolah, lalu diberi kesempatan untuk tidur 1 jam di sekolah. Dan di Taiwan itu tidak ada piket. Nggak ada piket-piketan begitu. Ya, dalam membersihkan ruangan tidak ada piket. Kenapa? Semuanya ketika dia masuk, semua bertanggung jawab untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Jadi tidak hanya sekelompok orang saja seperti yang ada di kita. Dan itu yang paling menarik, justru di sana itu guru tidak menyuruh, tapi guru memberikan contoh. Ketika membersihkan, mereka bersama-sama dengan murid. Ini yang paling sangat menarik di kita. Jadi tidak hanya ketika kita mengajar itu hanya teori melulu, begitu kan? Ya, tanpa ada realisasinya. Teori memang harus, ya. Tapi yang penting realisasi di masyarakat dalam kehidupan itu yang harus kita terapkan. Jadi jangan sampai kita memberikan hanya teori, ya, yang akhirnya menjadi a priori, menjadi a priori. Jadi diharapkan
ya kita juga tentu walaupun bagaimanapun kurikulum itu dirubah, tapi kalau pelaksanaannya tidak sesuai dengan kehidupan kita, ya masyarakat Indonesia, kurikulum tidak akan berhasil. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan info yang dilakukan ini untuk para murid dan juga para guru yang ada di Kompleks SNISD itu bisa memberikan atau bisa mencontoh apa yang dilakukan di Taiwan. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu tadi bahwa kita jangan sampai menyebut hamba. Karena hamba itu hanya diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang ibadahnya, tingkat keimanan dan kedekatan kepada Allah itu lebih kuat. Baru itu bisa disebut hamba. Oleh karena itu Allah kepada Nabi Muhammad tidak menyebut Muhammad, tapi dia dengan kata istilah di abdi. Dan yang keempatnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, maha besar, maha pencipta. Dan kita tidak boleh menggantungkan sesuatu itu kepada makhluk. Seberapapun tingginya pejabat, tingginya jabatan yang kita raih, tetap saja itu akan ada batasnya. Oleh karena itu, ketika Fir'aun merasa paling tinggi jabatannya, hancur juga. Ketika Qarun merasa dirinya paling kaya, hancur juga. Nah, oleh karena itu tidak ada yang kekal di dunia ini, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita yakini dan kita percaya dengan keimanan yang kuat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi dan itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita ambil hikmah di balik peringatan Isra Mi'raj ini, terutama yang dihasilkan ketika melaksanakan Isra Mi'raj itu ialah perintah sholat. Yang dulunya 50 kali, ternyata Allah memberikan rukhsah, ya, keringanan kepada umat Nabi Muhammad hanya 5 kali sehari semalam. Oleh karena itu kepada anak-anakku, pada semuanya warga keluarga besar SDN 053 Cisitu, mari kita tegakkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, karena suatu amal yang paling tinggi derajatnya itu hanyalah sholat. Dan setelah sholat, mari kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Karena itu kita berharap mendapat petunjuk, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila pedang lukai tubuh, masihkah ada harapan sembuh? Bila kata lukai hati, kemana obat yang tidak bisa? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi tausiah dari Ustadz Muksin dengan tema sejarah Isra Mi'raj. Terima kasih kepada Ustadz Jajan Muksin juga, beli makanan. yang Buru, enak kampret-kampret.
Ya, boleh di mute dulu sayang ya. Aja. Pada siapa ini ya? Kansa, Kansa dari 2C. 2C. Silahkan di mute dulu ya. Oke, acara yang berikutnya adalah Moizoh dan Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Diki Sulaiman SPDI dengan tema Hikmah Isra wal Mi'raj. Kepada Ustadz Diki Sulaiman SPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fi ibratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wasta'inu bis sabri was salah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah bis salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih wa idza fasadat fasada sa'iru amalih. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Heni yang sudah memandu acara atau kegiatan Isra wal Mi'raj ini. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 053 Cisitu, Pak Helmi, yang beliau sudah berkenan hadir bersama-sama kita dan bahkan tadi menyampaikan yang luar biasa mengenai Isra wal Mi'raj ini. Dan tak lupa pula untuk orang tua kita, ya, Bapak Muksin SAG yang sudah memaparkan bagaimana sejarah Isra wal Mi'raj sampai kepada hikmah Isra wal Mi'raj yang luar biasa agar kita bisa menerapkan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tak lupa kepada guru-guru yang ada di SDN 053 Cisitu, ya, para pendidik dan tenaga kependidikan, serta tentunya tim ya GPAI, Guru Pendidikan Agama Islam yang ada di SDN 053 Cisitu yang luar biasa. Terima kasih. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya Allah berikan kesehatan, apalagi situasi saat ini yang memang tentunya saat ini banyak yang sakit. Ya, dimulai dari flu, batuk, ya. Dan paranoidnya, jadi serba banyak ketakutan itu. Ya, takut di swab, nanti ketika di swab jadi positif, ya seperti itu. Tapi kembali lagi semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Nah, saat ini kita masuk kepada bulan Sya'ban. Dan tentunya kita harus bahagia karena Allah memberikan kesempatan kepada kita masuk kepada bulan Sya'ban ini. Kemarin kita bulan Rajab, ya, pada bulan-bulan Hijriah. Kemudian saat ini kita masuk bulan Sya'ban. Berarti tinggal 1 bulan lagi kita akan masuk kepada bulan yang sangat dirindukan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Itulah bulan Ramadan. Maknanya apa? Saat ini kita banyak yang sakit, ya. Banyak yang tadi kesusahan, ya. Tetapi yakinlah ternyata dalam hadis tidaklah manusia yang ditimpa kesakitan, tidaklah yang ditimpa misalnya kesusahan, sakit, susah bahkan yang lainnya. Ternyata di situ kata Allah, Allah akan
mengampuni setiap dosa-dosa orang-orang yang beriman yang ditimpa sakit atau sebagai kifarat dosa dan sebagai penggugur dosa. Maka kita berhusnuzon kepada Allah. Saat ini banyak yang sakit, tapi yakini alhamdulillah ternyata ini sebagai penggugur dosa. Ketika anak-anak yang sakit ternyata ini menjadi penggugur dosa untuk orang tuanya, ya, maka tetap kita pun harus ikhtiar, ya, harus ikhtiar. Ikhtiarnya yaitu tentu dengan kita meminum obat, kemudian kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, ya, itu sebagai bentuk ikhtiar. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh Ibu Heni. Nah, Bapak ini bagiannya nanti mauidhah hasanah, ya, dan doa, ya. Karena penjelasannya tadi dari Bapak Kepala, alhamdulillah ya sudah jelas bagaimana dalil, ya, dasar-dasar kita kenapa kita harus sholat. Kemudian Pak Muksin sudah menyampaikan bagaimana sejarah Isra wal Mi'raj, ya. Nah, Bapak ini tinggal mengemasnya, ya, mengemasnya menjadi sebagaimana tema yang sudah disampaikan tadi. Dengan adanya peringatan Isra wal Mi'raj, maka tentu ini agar menumbuhkan cinta sholat. Nah, ini. Maka karena ini masuk kepada lingkup pendidikan, nah, kenapa Bapak mengharapkan agar saat ini didampingi oleh orang tuanya? Nah, ketika mengikuti peringatan Isra wal Mi'raj ini, didampingi oleh orang tuanya. Karena ini ada hubungannya, nak. Ada hubungannya. Nah, lalu pendidikan yang bagaimana nih agar tumbuh cinta sholat? Ya, agar tumbuh cinta sholat. Sebagaimana tadi dijelaskan kata Pak Kepala, ya, sebagaimana itu dengan dalil baik Al-Quran ataupun Al-Hadis bahwa Nabi Muhammad diberikan hadiah oleh Allah, yaitu hadiah daripada Isra wal Mi'raj, yaitu diberikan hadiah sholat. Diberikan hadiah sholat. Kenapa hadiah sholat? Dalilnya tadi Bapak sampaikan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Jadi saat ini ya kita bingung. Kondisi misalnya keluar rumah kita susah. Ya. Keluar rumah bingung, takut misalnya bagaimana, ya. Nah, ternyata di saat kesendirian atau kita kumpul di rumah, siapa yang menjadi penolong? Ternyata saudara kita misalnya yang jauh pun tidak bisa datang. Saat ini kan seperti itu. Kemudian misalnya orang-orang tetangga pun, ya, ketika kita misalnya sakit, bahkan sekarang mah yang mau nengok pun kadang jadi takut gitu. Nah, maka di sini bukti bahwa siapa yang menjadi penolong kita? Ternyata sabar dan sholat. Sabar itu menahan, ya. Kemudian sholat ternyata itu sebagai penolong kita, yaitu dengan kita memohon kepada Allah dalam sholat itu. Maka anak-anakku, ya, sholat itu sesungguhnya jaminan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Durul Mansur. Ya, disebutkan bahwa an Abi Qatadah ibni Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala inni taradtu ala ummatika khamsa salawatin wa ahidtu indi ahdan annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna khaltuhul jannah fi ahdi wa man lam yuhafid alaihinna fala ahda lahu indi. Apa artinya? Disebutkan dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu. Dan
aku memberi jaminan bahwa barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Oh, jadi ini bahasanya pasti. Nah, kalau kita menjaga sholat yang 5 waktu, ini jaminan dari Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Pasti anak-anakku semuanya pengen ke surga ya. Ya, surga itu tempat yang luar biasa yang Allah hadiahkan bagi orang-orang yang beriman, yang tentu yang melaksanakan sholat. Nah, bahkan tadi kata Allah, pasti ini akan menjadi jaminan untuk masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Maka anak-anakku tentu di sini Allah sudah memberikan jaminan bagi yang suka melaksanakan sholat 5 waktu. Dan jangan sampai ditinggalkan sholat itu. Ya, jangan sampai ditinggalkan sholat itu. Karena tadi sholat itu sebagai penolong, nak. Ya, sholat itu sebagai penolong. Rasa gundah, gelisah, atau bahasa saat ini gegana, gelisah, galau, merana. Nah, ternyata obatnya itu adalah sholat. Ya, khususnya sholat yang 5 waktu. Nah, lalu pendidikannya seperti apa? Ini bagi para orang tua yang saat ini menyaksikan. Pendidikannya agar anak cinta sholat, yang pertama adalah berikan contoh. Yang pertama berikan contoh. Kita sebagai orang tua jangan pandai hanya menyuruh, tapi tak pandai untuk mencontoh. Menjadi contoh. Maka kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu contoh. Bahkan seorang guru pun sama. Seorang guru ini pendidikan atau metode yang paling penting dalam pendidikan atau pengajaran adalah metode uswah. Metode uswah itu menjadi contoh. Ya, bahkan disebutkan saat ini menjadi public figure. Ya, apalagi guru itu kan singkatan itu digugu dan ditiru. Dan tentunya para orang tua adalah sebagai al-ummu madrasatul ula. Khususnya ibu itu adalah sebagai madrasah yang pertama. Ya. Dan tentu bekerja sama di rumah. Sebagai apa? Sebagai contoh. Satu, jadi berikan contoh kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita. Kita kalau kita ingin rajin sholat anaknya, maka kita pun tentu harus yang lebih awal, yang paling rajin dalam sholat. Itu yang pertama, memberikan contoh. Ya. Jadi jangan sampai kita menyuruh nak sholat, tapi ibunya nonton TV, nonton sinetron, nonton layangan pegat, ya seperti itu. Nah, kata bapaknya, nak sholat, ayo ke sana pergi ke masjid. Tapi bapaknya masih merokok, ya. Bapaknya masih misalnya diam. Nah, tidak seperti itu. Tapi tentunya kita sebagai orang tua harus menjadi contoh, ya, harus menjadi figur. Karena sebagaimana dalam teori disebutkan, kan anak itu melihat apa yang dia lihat pertama, mendengar apa yang dia dengar pertama, melakukan apa yang dia lihat yang dilakukan oleh orang tua. Maka pantas dalam agama al-bait madrasatul ula. Rumah adalah madrasah yang pertama. Jadi tentu di rumah yang paling penting untuk pendidikan sholat itu yaitu memberikan contoh. Jangan harapkan kita misalnya, jangan tentu berharap kita, anak kita misalnya rajin sholat, cinta sholat, kalau kita sebagai orang tua tidak mencintai sholat itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikannya adalah mulai sejak dini. Tadi Pak Kepala menyampaikan untuk mendidik anak itu dimulai dari usia 7 tahun. Betul? Ya, sebagaimana kalau SD kan, masuk SD itu 7 tahun. Ternyata ini ada hubungan, ya. Bagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 7 tahun. Apalagi ini sejak sedini mungkin.
Ya, sedini mungkin. Hanya berbeda ya kalau anak yang sudah bisa diajak berbicara atau dalam artian bisa mengerti, paham dengan apa yang disampaikan oleh orang tua, tentu tapi kalau belum seperti itu, maka sebaiknya ulama menyebutkan dalam sebuah kitab, anak itu tinggal di rumah saja, ya, daripada misalnya nanti ke masjidnya nanti bisa menjadi mengganggu. Nah itu. Jadi ternyata sedini mungkin, bahkan kalau 10 tahun belum. Nah, tapi pukulah di sini adalah yang mendidik. Pukulan yang tidak berbekas. Ternyata pukulan yang tidak berbekas itu adalah bil lisan. Yang berbekas itu adalah dengan lisan. Karena ternyata lidah ini kan disebutkan tidak bertulang. Tapi ketika kita menyampaikan ucapan atau ungkapan-ungkapan kotor sampai menyakitkan hati, maka itu adalah yang menjadi bekasnya, itu sulit ya untuk dihapusnya. Nah, bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, daripada kita banyak berucap, lebih baik kita memukul. Tapi pukulannya itu tentunya mendidik, yang tidak berbekas. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidikan agar kita cinta sholat adalah sedini mungkin. Maka bersyukurlah anak-anakku apabila di sini ada orang tua yang disebutkan, misalnya orang tua saya itu Pak selalu menyuruh sholat, sampai disebutkan misalnya cerewet, mama bapak mah suka nyuruh sholat. Justru itu bersyukurlah nak, karena ternyata sholat yang akan menyelamatkan kita. Bahkan tadi hadisnya Bapak sampaikan, awwaluma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah bisolah. Yang akan ditanya nanti hari kiamat itu tentang sholatnya dulu. Bukan main gamenya dulu, bukan misalnya yang lain-lainnya dulu, tapi sholatnya dulu. Sholatnya, apabila fa'in soluha soluha syairu amalih, apabila sholatnya baik, maka baik pula lah amalnya. Wa idza fasadat, apabila sholatnya buruk, maka buruk pula lah yang lainnya. Maka tadi sampaikan Pak Kepala, memang sholat itu menjadi ukuran. Ya, Bapak Muksin bagaimana peristiwa Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu sebagai ukuran. Ya, baik buruknya kita tergantung daripada sholatnya. Ya, tergantung daripada sholatnya gitu. Maka perbaiki sholatnya. Jangan sampai sholat itu di akhir-akhir. Karena dalam surah Al-Ma'un disebutkan, fawailun lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Yang jangankan yang tidak sholat, yang sholat saja celaka. Kenapa? Alladzina hum sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Tidak memperhatikan syarat sah dan rukunnya dalam sholat. Bacaan Fatihahnya ya tidak benar. Wudunya masih acak-acakan. Makanya dalam lingkup pendidikan di sekolah diajarkan di kelas 4 ya. Di kelas 4 itu ada tentang wudu dan tentang sholat. Ya. Lalu di situ alhamdulillah sudah dilaksanakan pembiasaan dalam sholat. Dan insya Allah kami beserta tim GPAI yang ada di SDN itu, insya Allah ya nanti disampaikan itu ada jurnal sholat atau monitoring ibadah sholat. Nah ini sebagai penunjang Bapak Ibu di rumah agar anak-anak tentunya rajin sholat, dan kami pun mengetahui, memonitor ya anak yang rajin sholat dan tidak. Dulu sempat disampaikan monitoring ini, tetapi karena kondisi wabah pandemi ini sehingga sulit untuk mengontrolnya, dan insya Allah ya kami akan pergunakan kembali. Ini hanya selembar ya, tapi selembar ini cukup untuk 1 bulan. Ya, jadi guru nanti akan memonitoring dan ini akan membantu para orang tua yang ada di rumah. Ya, itu yang kedua, mulai sejak dini. Yang ketiga, pendidikan cinta sholat, yaitu ibu bapak di sini nih, kita korbankan harta kita untuk apa? Membeli pernak-pernik sholat yang menyenangkan. Nah ini, misalnya di rumah ada tulisan pernak-pernik, ayo sholat. Gitu. Atau misalnya gambar-gambar sholat. Itu ternyata menunjang Bapak Ibu. Dalam psikologi kan tentu anak itu kan ada auditory, ya, kemudian ada visual,
Ya, ada yang mendengar, anak itu senangnya, kemudian ada visual yang melihat, kemudian ada kinestetik, anak teh terdaik cicing gitu ya. Maka itu harus dengan contoh, dengan gerakan. Ya, kinestetik anak ternyata dalam sholat itu semua ada. Ya, audio mendengarkan bacaan-bacaan sholat yang benar. Maka misalnya ibu bacakan misalnya surah Al-Fatihah, Syekh Sudes, ya, juz amma. Nah, kemudian misalnya gambar ya atau visual, anak itu senangnya melihat gambar, maka berikan gambar-gambar yang menarik tentang sholat gitu. Ya, jangan gambar-gambar apa namanya yang tentu tidak memiliki makna ya. Gambar misalnya kuyati bebet ya, gambar beriti telem, ya. Jadi gambar-gambarnya yang jelas, yang memiliki nilai ya di rumah itu. Seperti itu ya, Nak, ya. Jadi jangan gambar-gambar, kalau gambar BTS, paling besar di kamar itu ya. Korea ya, yang kekerpekan itu, seperti itu. Nah, dan awas hati-hati, nah ini ada hadis Nabi, siapa yang saat ini kita ngefans ya kepada sesuatu, maka kelak ketika hari kiamat akan dibangkitkannya itu dengan yang kita cintai itu. Kalau kita cintai yang sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan bisa menjatuhkan kita, maka dibangkitkan nanti hari kiamat akan bangkitnya seperti itu. Tapi kalau kita saat ini cinta kepada Nabi, maka kelak hari kiamat akan dibangkitkan kita, dibersamakan bersama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati nih, Bapak Ibu, para orang tua, anak-anak sekarang kan bebas menggunakan handphone, hati-hati. Ya, anak melihat figur, bukan melihat figur orang tuanya, tapi figur dari yang lain yang tidak memiliki nilai. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, berikutnya, pendidikan untuk anak agar cinta sholat, yaitu berikan media pengingat. Nah, saat ini tentu untuk media pengingat itu sangat mudah sekali. Dengan adanya handphone, itu menjadi media pengingat. Contoh, misalnya dengan ada alarm sholat atau azan. Ya, alarm azan. Nah, itu bisa menjadi media pengingat. Ya. Dan bahkan saya baca dalam sebuah kitab, Tarbiyatul Aulad Ba'dal Wiladah, disebutkan ternyata media pengingat itu pertama bisa keluarga kita yang terdekat, ayah, ibu, kakak, adik yang ada di rumah, nenek misalnya, bibi, kakek. Kedua, ternyata kita bisa bekerja sama dengan tetangga. Pantas kata Nabi, falyukrim, maka muliakan tetangga. Ternyata tetangga juga bisa menjadi media pengingat. Kenapa? Bisa jadi orang tua ketika itu tidak ada, maka dititipkan misalnya ke tetangga, kalau melihat anak saya sudah waktunya sholat, mohon ingatkan sholat ya. Oh mohon, kayak gitu ya. Jadi ternyata tetangga-tetangga itu biasa menjadi media pengingat ya. Dan kalau saat ini media pengingat itu banyak, handphone ya tadi bisa itu. Jangan sampai ya yang di handphone itu banyak yang sesuatu yang madarat, bukan sesuatu yang maslahat. Nah, maka tadi tolong disetting alarmnya nih. Waktu sholat, waktu ngaji, ya, waktu tidur, waktu makan. Walaupun terkadang, di sini penting Bapak Ibu, kita terkadang seringnya menanyakan, nak sudah makan belum? Nak sudah makan belum? Banyaknya gitu, terus mamcan. Tapi jarang terkadang orang tua yang menanyakan, sudah sholat belum? Karena kenapa? Kalau makan itu naluri, insting. Tidak disuruh pun kalau namanya lapar pasti makan. Tapi kalau sholat di sini butuh pembiasaan. Ya, kalau perlu dipaksa dulu. Ya, bisa karena dipaksa, bisa karena terpaksa. Ya, sholat itu seperti itu nggak apa-apa. Nah, maka Bapak Ibu, dan ini berikutnya pendidikan yang kadang kurang tepat. Ketika malam itu orang tua suka menyampaikan, cepat tidur, bisi kasiangan sekolah. Jadi cukup yang diingat oleh anak itu, takut kesiangan sekolahnya. Coba kalau diganti, dirubah. Cepat tidur nanti bisi kasiangan sholat subuh. Nah itu yang lebih tepat. Ya, makanya nanti kalau misalnya tidur, cepat tidur. Biar nanti bisa bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat subuh.
Nah, itu apalagi orang tuanya mengajak tahajud. Nah, apalagi sekarang dekat-dekat ke Ramadan, jangan kesiangan terus tidurnya, ya. Coba lebih awal, setting alarm jam 3. Setting alarm jam 3, bangun jam 4. Ya. Karena ini ngumpulkeun heula nyawa gitu. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, maka yang keempat, berikan media pengingat. Ya, bisa dengan alarm, bisa dengan jam waker, ya. Ada yang jam waker yang gede bahkan, kalau bisa biar bangunnya lebih awal. Yang kelima, ya, ini ada 6 ya. Yang kelima, ajarkan mereka tentang Allah. Bagaimana cintanya Allah kepada hambanya. Tadi disampaikan oleh Pak Muksin. Bagaimana tepatnya menggunakan kalimat hamba, ya. Bagaimana Allah cintanya kepada orang-orang yang melaksanakan sholat. Sampai kenapa kita harus sujud. Ternyata ketika sujud, dosa kita itu semuanya itu berjatuhan, hilang. Dan anak-anak yang suka melaksanakan sholat, maka anak-anakku telah memberikan hadiah terbaik untuk orang tuanya. Gitu, nah, ya. Nah, maka Allah sangat cinta. Makanya tadi jaminannya surga kata Allah. Ya, surga bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Yang ke-6 terakhir, yang ke-6 pendidikan agar kita cinta sholat adalah ajarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat beliau itu berwasiat. Apa wasiatnya? As-sholat, as-sholat, as-sholat. Sholat, sholat, sholat. Kata Nabi itu ketika sebelum wafatnya itu, Nabi itu diantaranya adalah sholat, sholat, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena tadi sholat itu menjadi penolong. Sholat itu akan menjadi penyelamat. Sholat ini akan menjadi pengingat untuk kita. Maka ada ungkapan disebutkan, sholatlah kamu sebelum disolatkan. Nah, suatu hari kita saat ini melihat orang-orang yang menyolati jenazah. Suatu saat pula kita akan disolati. Maka jangan sampai kita menunggu hal itu terjadi, anak-anakku, karena sholat ini luar biasa keutamaannya. Ya, kalau Bapak sampaikan saat ini dari pertama takbiratul ihram, kemudian dari pertama bersedekap, kemudian berdiri tegak, semuanya itu ternyata ada keutamaan, ada kaifiat, ya. Ada tentu manfaat, bukan hanya manfaat untuk ruh, tapi tentu ada manfaat untuk fisik. Maka orang yang rajin sholat dan menjaga sholatnya, baik sholat yang 5 waktu ataupun sholat sunatnya, maka insya Allah akan disebutkan sehat walafiat. Apa makna sehat walafiat? Sehat itu sehat, kuat, tapi ada yang tidak walafiat. Orang itu sehat, kalau bahasa Sundanya jag-jag, tapi tidak walafiat. Yang bagaimana yang walafiat itu? Sehat, jag-jag, dan getol ibadah. Ada yang orang sehat tapi tidak walafiat. Sehat saja, ya, bugar, tapi waktu sholat tidak sholat. Waktu ngaji tidak ngaji. Waktu sekolah tidak sekolah. Tapi, ya, makanya itu disebut tidak walafiat. Nah, maka anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mau idhah hasanah dari Bapak. Terakhir, ini ada suatu doa yang tentu para orang tua jangan sampai terlewat doa ini. Jangan sampai terlewat doa ini. Khusus bagi para orang tua dan para pendidik, para guru semua, doa ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu Rabbij'alni muqimas shalah. Nah, kalau Bapak diganti domirnya itu, karena ini doa untuk murid-murid Bapak, untuk anak-anak Bapak, untuk keturunan semua, ya. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Jadi Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana, khusus yang ada di SDN 053 Cisitu ini dijadikan sebagai orang-orang yang ahli sholat, ahli dalam melaksanakan sholat, ahli dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak orang-orang yang melaksanakan sholat akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan, kehilapan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, berikut tadi adalah Moizoh dan Hasanah yang disampaikan oleh Ustadz Diki Sulaiman SPDI. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu adalah doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Diki Sulaiman SPDI. Kepada Bapak Diki, silahkan untuk membaca doa penutup. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafini wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa laka syukru wa lakal mulku wa lakal hamd. Kama yanbaghi li jazikal karim azim sultanik. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa ibu bapa kami, ya Allah. Serta sayangilah mereka, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kesempatan kepada kami, ya Allah. Bila orang tua kami masih hidup, ya Allah, berikanlah kesempatan, ya Allah, untuk membahagiakan mereka, ya Allah. Dengan apa? Dengan salat kami, ya Allah. Maka ya Allah, ya Rabbana, apabila orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkanlah umur, ya Allah, berikanlah keberkahan, ya Allah. Dan ya Allah, ya Rabbana, apabila orang tua kami sakit, ya Allah, sehatkanlah, ya Allah. Apabila sakitnya, ya Allah, jadikanlah sakitnya sebagai kifarat dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kesempatan kami, ya Allah, untuk berbakti kepada mereka, ya Allah. Untuk senantiasa memberikan kebahagiaan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, apabila orang tua kami sudah wafat, ya Allah, jadikanlah alam barzahnya, ya Allah, sebagaimana tempat seperti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Ampunilah dosanya, ya Allah. Jadikanlah di alam barzahnya diberikan nikmat kubur dan jauhkan daripada azab kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, untuk guru-guru kami, ya Allah, yang sakit, ya Allah, sehatkanlah, ya Allah. Berikanlah keberkahan rezeki, ya Allah. Berikanlah umur panjang, ya Allah, serta barokah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, untuk saudara-saudara kami, ya Allah, berikanlah keberkahan dalam kehidupannya, ya Allah. Dan berikanlah kesabaran dan ketawakalan, ya Allah, dalam melaksanakan ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba Allah, ya Allah, yang senantiasa melaksanakan ketaatan. Ya Allah, ya Rabbana, pada peristiwa, pada peringatan Isra wal Mi'raj ini, ya Allah, jadikanlah kami sebagai insan manusia, ya Allah, yang senantiasa mampu untuk melaksanakan sholat tepat waktu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat baik yang 5 waktu serta sholat sunnah yang lainnya, ya Allah. Maka ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami ini, ya Allah, menjadi anak-anak yang senantiasa menjaga sholatnya, ya Allah.
Rabbi ij'alna muqimus shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, semoga dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini tentu menjadi hikmah untuk semuanya agar kita senantiasa menegakkan sholat, kemudian melaksanakan apa yang terdapat dalam hikmah-hikmah sholat. Ya Allah ya Rabbana, atlah wabah ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, demikianlah rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Kami semua atas nama tim Cinta mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin dan juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam ucapan maupun ucapan yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, di foto dulu ya. Silakan foto Dibuka ya. bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu. Oke. Dibuka ya kameranya. Mangga siapa yang foto, Pak? Oke, sok sampai ini ya apa-apa. Enggak, satu dulu ya. Ya. Nah, sekarang kedua. Oke, silahkan siap-siap. 1, 2, 3. Yang berikutnya, slide berikutnya. Kalista, boleh dibuka Kalista dari kelas 5B. Ya, oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya. Oke, siap-siap. Oke. Siap Putri, sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, berikutnya. Ada 3 lagi nih ya, sabar ya. Oke, siap ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 2 lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Ya baik, bagi yang akan